dapat ikan layur besar sekali kelihatan. Begitu tarik keluar dari air tinggal kepalanya doang seperti ikan tadi separuh. Dimakan sama ikan layur lainnya. Luar biasa. Jadi ujungnya makan sama kepala layur. Kepala layur tidak ada apa-apanya. Jadi akhirnya cuma sama sambal saja. Tapi hobinya ya bukan karena dapatnya atau tidaknya, hobinya pada saat nariknya itu kan Bapak. Tadi cerita Pak Didit katanya ini empuknya mancing mania. Saya bilang itu Bapak luar biasa punya anugerah Tuhan itu, punya hobi, dapat uang. Ya. Banyak orang kerja cari uang itu bukan yang disukai Pak. Nah itu juga saya pikir kesalahan besar. Jadi kalau mau sukses, you mesti mencintai dan menyukai pekerjaannya. Mantap tuh. Kalau penuh dengan passion, apalagi pasti akan lebih jadi uang lagi. Karena nanti kita juga all out, kita juga komitmennya jadi penuh. Kalau kerja asal, ya hasilnya juga asal jadi, itu saja. Itu filsafahnya dalam hal pekerjaan. Saya lihat di mancing ini Pak Didi luar biasa. Kalau orang Indonesia sekarang berpikir semua seperti Pak Didit dan saya pikir it's reasonable sekarang ini untuk menjadi pengusaha-pengusaha mancing. Kenapa? Karena ikan banyak sekali. Luar biasa banyak. Dua tahun yang lalu konsumsi ikan Indonesia tuh cuma 36 kilo. Naik tahun lalu menjadi 41 kilo 2015. 2016 naik menjadi 43 kilo. Kalau kita hitung kenaikan 7 kilo per orang kali 250 juta penduduk Indonesia, jadi rata-rata, saya tahu ada yang tidak makan ikan sama sekali, tapi kita namanya kalau tidak makan ikan tenggelamkan. Karena kelewatan, ikan tuh bikin pintar. Kalau masih nggak mau makan, itu berarti kan orangnya kelewatan. Ya. Kalau hal-hal yang kelewatan ya Tenggelamkan. Jadi 7 kilo kali 250 juta itu berarti 1.750.000 ton. Dari mana ikan itu yang kita makan? Dari laut. Dari budidaya. Tapi budidaya peningkatannya sedikit. Bahkan cenderung turun 2 tahun ini. Karena kemarin ada El Nino yang panjang. Kemudian yang budidaya udang juga kena virus. Yang naik perikanan tangkap Indonesia. Nah kalau 1,5 juta saja 250 tonnya itu 200 itu dari budidaya, 1,5 juta ton itu dari laut dikalikan harga 10.000 saja. Itu sudah 150 triliun uangnya. Luar biasa. Itu hasil nakut-nakutin pencuri ikan dengan penenggelaman kapal. Ongkosnya KKP mengeluarkan biaya untuk biaya nangkep, biaya apa semua nggak nyampe 80 miliar. Kali 2 tahun ya cuma 160 miliar. Dapat 150 triliun yang dimakan saja, belum yang diekspor. Karena impor kita turun 80% dari tahun-tahun sebelumnya. PNBP kita juga naik, PDB perikanan kita juga di atas 7%. Bahkan sempat 8,3. Jadi nilai tukar nelayan yang tadinya 102, 106 paling tinggi, setelah tidak ada illegal fishing menjadi 110, 111. Nilai tukar usaha perikanan dari 98 ke 100 sekarang 120. Jadi usaha nangkep ikan itu sangat menguntungkan sekarang. Jadi antara modal dan pendapatan itu lebih banyak sekarang. Tetapi negeri kita terbiasa dengan segala apa saja seenak sendiri.
Mau nyuri, mau ngerampok, mau korupsi, semua mau. Tenggelamkan. Tenggelamkan ya. Siap. Harus bikin petisi ke Pak Presiden yang korupsi. Harus ditenggelamkan. Siap. Mantap. Nah, jadi ibu memperbaiki pun tidak mudah. Kita mau mengajak masyarakat untuk benar susah. Untuk betul susah. Padahal yang saya lakukan sebagai menteri melaksanakan visi misinya Presiden. Menjadikan laut masa depan bangsa, menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Laut masa depan bangsa, bangsa kita mau umurnya berapa sih? Panjang, Bu. Berapa keturunan, berapa generasi? Katanya orang Indonesia pikirannya pendek, umurnya pendek. Hah? Bohong itu, Bu. Enggak. Bohong, Bu. Saya juga sama punya keyakinan NKRI ini, bangsa Indonesia ini harus sampai ribuan generasi. Betul enggak? Betul, Bu. Nah, kalau lautnya dihabisin satu generasi, generasi yang akan datang makan apa? Nanti ikan import lagi. Ikan layur. Kemarin kita tepung ikan saja semuanya import. Walaupun sekarang masih ada tapi sudah turun. Kuota yang kita kasih 250.000 ton itu hanya terpakai 20% saja. Kenapa impor turun? Karena ikan banyak di dalam negeri. Nilai tukar nelayan naik, nilai tukar usaha perikanan naik, PDB perikanan naik. Thailand yang biasanya plus 15, GDP perikanannya, PDB-nya minus 3,5. Yes. Mantap. Nah, kita ingin meningkatkan menjadi 46 kilo pemerintah. Berarti kita harus menggalakkan makan ikan. Makanya saya bikin kemarin iklan video, makan ikan, bikin pintar, bikin apa. Karena gemes. Orang kita tuh susah suruh makan ikan. Di Pulau Jawa tuh justru konsumsinya paling rendah. Kalau kita tidak punya saudara-saudara di Indonesia Timur, mungkin rata-rata makan ikannya di bawah 20 kilo. Bahkan kemarin saya sedih. Karena anak-anak pesantren itu konsumsi ikannya distatistikkan di bawah 10 kilo per tahun. Padahal mereka nih our next generation. MEA sudah datang. Sumber daya manusia kita harus bersaing dengan negara keliling Indonesia, tetangga-tetangga kita. Tapi kalau kita kurang bergizi makannya, hasil sensus kita 2003 sampai 2013 itu 1 dari 3 anak Indonesia tumbuhnya stunt atau kuntet. Itu sangat ridiculous, sangat menyedihkan, memprihatinkan. Makanya kita galakkan. Saya apresiasi kepada Trans 7 yang khusus membuat program Pancing Mania ini. Saya rasa bukan cuma sekedar hobi. Dengan pemerintahan Pak Jokowi ini Anda selaras dengan visi misinya pemerintah. Saya hargai. Banyak netizen, mestinya Anda follow saya punya Twitter. Banyak netizen tuh pertanyaannya, Bu, kalau tidak punya duit tuh saya nggak bisa beli ikan, makan apa? Saya bilang mancing. Betul, Bu. Nah, nanti Bapak harus tweet lagi, betul mancing ini lo dapatnya. Modalnya berapa? Ayo di encouraging. Bapak sebar luaskan. Ini dapat kurang dari berapa mil tadi dari pantai? Ikan-ikan yang gede-gede itu berapa mil dari pantai? Kurang dari 1 mil? Kurang. Hah? 1 kali ngegas. Berapa mil? Berapa mil? 1,6 kilometer dari pinggir? Masih kelihatan kan hotel-hotel dan atap-atap? Masih. Coba ini dilihatkan. Di bawah 1 mil di Bali.
yang sudah penuh dengan nelayan dan kapal penangkap ikan aja bisa dapat seperti ini. Mancing lagi. Dengan pancing lagi. Ya, luar biasa. Nah, tapi pancing mania juga harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga policy yang sudah betul. Jangan cuma senang mancingnya saja, Pak. Tapi Anda juga harus mau dan punya kewajiban menjaga lingkungan di tempat Bapak punya hobi. Kali-kali selain mancing, bikin diving. Untuk apa? Membersihkan ghost fishing dari net-net yang tertinggal. Setuju. Bapak operasi. Itu pengebom kemarin kita tangkap. 50 ton potasium. Tolong dong kasih informasi bosnya. Kalau nangkep nakoda kapal, itu percuma. Mereka ini bagian dari mata rantai mafia. Di Google itu ada artikel kisah dua ikan. Hasil penelitian seorang wanita dari Jogja, Kaye Melati. Bagaimana mafia ikan hidup yang pakai bius dan portas itu beroperasi memberikan sianida ini kepada para nelayan untuk nangkep ikan. Padahal 1 gram portas itu membunuh 6 meter persegi coral reef. Satu nelayan, kalau nelayan itu pasti tahu teman-temannya yang bawa portas. Sekali bawa pasti 10 liter, paling sedikit. Betul tidak Pak? Ada nelayan nggak di sini? Ada. Nah, Angler semua kalau itu. kemarin satu kali tangkap 50 ton, sebelumnya 50 ton. Dan itu setiap minggu. Saya yakin 4 kalinya itu yang dikirim dari Malaysia ke negeri kita. Anda harus jadi polisi-polisi, informasi-informasi untuk melaporkan, bukan untuk menindak ya, enggak boleh. Polisi-polisi sosial yang menjaga lingkungan. Anda punya hobi. Laut punya siapa? Memangnya punya Bu Menteri? Bukan. Saya hanya punya kewenangan membuat policy. Policy ini pun ditentang, diserang kanan kiri. Untuk orang yang terkena dampak policy yang begitu baik ini, mungkin Bu Susi itu tenggelamkan katanya kata mereka. Nah, Anda itu yang stakeholdernya yang menjaga. Kalau jaring di mana-mana, induk pun tidak datang lagi ke terumbu karang, ya habis sudah. Usahakan daerah harus bikin peraturan yang baik. Perda-perda, jangan semua menteri suruh melarang, nanti saya diserang lagi kanan kiri. Pemerintah daerah bikin petisi dari klub pancing mania. Anda bukan cuma mengambil, bukan punya hobi saja, tapi juga care and do. Care saja, tidak omong, tidak do, ya percuma. Namanya omong doang. Nah, jadi care and do, yang do banyak tapi tidak care juga banyak. Indonesia butuh 2 itu jadi 1. Baru negeri kita hebat. Kalau hanya care tidak do, ya nothing will be happen. Karena tidak mungkin kita mengharapkan inisiatif itu tanpa didorong. Anda lebih punya pendidikan, Anda lebih punya pengetahuan. Socializekan, encourage people. Kalau Indonesia mau jadi negara hebat, bangsa yang hebat. Secara populasi kita sudah nomor 5 di dunia, populasi. Tapi ya PDB kita masih jauh sekali. Laut itu satu-satunya sumber daya alam yang renewable, yang akan bisa diperbanyak dan ada terus. Bukan minyak, bukan tambang, yang sekali garuk habis dieksploitasi selesai begitu habis. Ikan Anda jaga kembali.
Tetapi kalau kerusakannya sudah parah ya sudah tidak bisa. Bulan Mei, April ini China, Thailand, Vietnam, mereka setahun sampai 80 juta ekor satu tahun. Padahal itu 1-2 gram di laut Anda tidak perlu kasih makan. Yang kasih makan dan jaga Tuhan. Dalam 2-3 bulan sudah 200 gram. Kali 500.000 sudah jadi 100.000. Satu ekor. Kalau 1 juta misalnya 10 juta mati 5 juta, 5 juta ekor. Kali 200 gram berapa ribu ton? Kali harga sekarang 500.000 berapa ratus miliar jadinya? Kita cuma dapat 1-2 miliar. Untuk apa? Sekarang mafianya bilang kalau dibudidaya boleh nggak? Dibudidaya di tempat di situ ditangkap boleh. Tapi keluar dari daerah itu saya sikat di jalan. Saya pikir kenapa kita mesti pusing? Tuhan sudah pelihara, nggak usah cari makan buat ngasih makan toh. Tapi ya itu manusia, greed selalu yang mendrive kita, yang akhirnya mencelakakan kita sendiri. Kesenangan, kepuasan, keuntungan sesaat, bukan keuntungan yang sustainable. Kita jaga untuk apa? Untuk keuntungan pengusaha terus menerus. Supaya ikannya tetap ada dan banyak. Untuk apa? Untuk dijaga. Ibu bukan Menteri Lingkungan Hidup. Kalau ibu bikin policy menjaga laut, itu tujuannya untuk supaya ikannya banyak, bisa ditangkap setiap saat dan ada selalu dan banyak. Untuk industri, untuk makan, untuk semua. Kalau Menteri Lingkungan Hidup tidak boleh ya tidak boleh. Bedanya itu. Kita mengatur, menjaga. Itu seperti ya, minta tolong saya. Pancing Mania ini sudah tahu. Anda ini sudah mengerti apa itu laut yang sehat dan laut yang tidak sehat. Secara ilmu juga sudah dilihat dari capture image satelit-satelit itu dari penelitian Santa Barbara dan juga KKP sama satelit images itu biomas Indonesia lautnya ini biomasnya tuh sudah naik 240% tahun 2016 dan itu akan terus. Dan MSY kita pertama kali kita tegakkan illegal fishing ini untuk diberantas itu naik dari 6,5 menjadi 7,1 sekarang tahun lalu sudah 9,9 juta ton stok yang lestari boleh ditangkap. Tahun ini bocoran tapi belum diverifikasi mencapai 12 juta ton stok ikan yang boleh ditangkap. Bayangkan kenaikan dari 9,9 ke Habis One Data turun lagi. 12 juta. 2 juta ton saja kalau kali $1 itu sudah $2 billion.
Kalau dibilang kerja kita tidak menghasilkan, ya mungkin bukan saya yang tidak profesional ya, tapi Anda yang menilai yang tidak profesional. Ya. Seorang profesional itu dibayar untuk menguntungkan perusahaan atau yang hire, kan begitu Pak? Ya, betul. Ya kan? Ya. Jadi semua hitungan ekonomi ya harus dimasukkan. Pancing mania harus menjaga ini, bukan cuma hobi Anda, tapi juga bisa menjadi uang. Turis harus dibawa kemana-mana untuk lihat bagaimana indahnya Indonesia. Bagaimana kayanya Indonesia. Jangan sampai di National Geographic diperlihatkan bagaimana nelayan-nelayan kita yang naif-naif orang Bajo terjun bawa portas, dinamit, bom. Banyak yang meninggal setiap bulan, ada saja yang hancur bahkan badannya pun tidak kelihatan. Bali ini menjadi salah satu pusat distribusi daripada pupuk-pupuk bom. Ya, amonium nitrat. Bali, Kangean, Makassar, Selayar, Kendari. Siap. Anda semua harus jadi investigator. Laporkan ke kami. Biar selesai. Saya lihat di Lembata sana karang semua hancur. Jadi ada portas yang karangnya tidak hancur tapi soft koralnya habis. Ada yang pakai dinamit yang potasium itu yang dibom, karangnya hancur berkeping-keping. Kerusakan kita sudah sampai di Raja Ampat. Tukang bom itu dari Sulawesi terutama Muna, dari Buton sudah sampai ke Raja Ampat sana. Dan di Bali saya dengar juga banyak. Di sini salah satu pusat. Ini PR-nya Dinas Perikanan sama PSDKP dari pusat Polda Angkatan Laut. Ayo, saya tidak mau dengar lagi destructive fishing. Distracting kita punya terumbu karang. Ya, bisa nggak nih jadi pengawal? Ya, pengawal masyarakat supaya semuanya kita kawal. Saya ucapkan terima kasih Angkatan Laut, Polri, Polair. Selama ini juga sudah luar biasa membantu kita di illegal fishing. Sekarang saatnya kita juga basmi destructive fishing. Rumah-rumah ikan hancur mau apa lagi? Apalagi di Bali. Anda nih jualan keindahan. Kalau orang Bali tidak sadar akan ekosistem dan lingkungannya, harus bikin prioritas beda untuk Bali. Mau bikin industri apa? Jangan pariwisata. Kalau Anda ingin mempertahankan pariwisata, jaga alam Anda, jaga lingkungan Anda bersih, nyaman, sehat, terumbu karangnya luar biasa. Itu baru Anda bisa jualan. Bawa mancing ke sini kan yang nggak ada, 2-3 jam bosan pulang. Nanti cerita dari mulut ke mulut, tidak baik. Akhirnya Bali pelan-pelan ditinggalkan. Harus bisa dibikin seperti negara-negara lain. Bali andalan Indonesia. Orang Bali yang bisa jaga. Kira-kira seperti itu, saya tidak mau berlama-lama. Kalau cerita tentang illegal fishing dan destructive fishing, ibu jam-jaman pun nggak capek. Karena passionnya di situ. Passionnya menjaga laut Indonesia. Ya. Kalau tidak Anda lakukan, saya ini hanya manusia satu. Kalau tidak dibantu semua, Angkatan Laut, Polair, pencinta laut, aparat semua juga tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Apalagi jabatan menteri itu jabatan politis. Kalau saya diganti, kalau saya misalnya harus resign atau apa, karena namanya manusia. Apalagi politik juga kadang-kadang bikin main-main yang macam-macam kan. Kalau tidak ada saya, terus Anda tidak ada yang peduli, itu siapa yang mau jaga laut Indonesia? Ya? Dan saya ingatkan, Susi ini pendidikannya cuma SMA kelas 2.
seorang perempuan lagi. Saya dengan semua konsekuensi dan risiko yang saya hadapi, saya ajak semua aparat bersama-sama menegakkan pemberantasan IUU fishing. Tidak takut, tidak segan, tidak malu, tidak apa. Tapi kalau Anda tidak bisa lakukan hal yang setengahnya aja dari itu, tidak usah besar itu. Ya harus malu, berkaca sendiri. I am more educated than her and I cannot do anything. Don't you feel shame of yourself? Huh? You have a better education, you have a better knowledge, you have a better society, you have better everything. And you do nothing. Pity of you and shame of you. Malu. Kalau sudah malu tenggelamkan diri sendiri aja. Mantap. Oke, pancing mania. Mantap. Jalan terus ya. Terima kasih.